hadir. Dinyalakan dulu ya. Kalian jamuran kamera Bu. Azizi mau main Jumatan atau apa ya? Bisa sih. Pak Azizi. Apa sih? Bisa. Ini masih banyak yang belum kelihatan ini. Mas Dias ini belum, Mas Rizky. Tidak apa-apa wes, nggak usah dianu, tapi nanti dianu ya Mbak Zulfa ya, di list ya. Nanti listnya dimasukkan grup aja. Grup aku ya belum, aku di list di sana. Ya, Mbak Ketua ya, nanti di list ya Mbak ya. Oke, selamat sore teman-teman. Jadi kita mulai aja, walaupun sudah jam berapa ini? Jam 4 kurang ya. Jadi udah ngantuk-ngantuk ya, mungkin teman-teman tadi sudah kuliah atau kelas yang lain atau mungkin baru bangun tidur ya, tapi tetap kita harus jangan sampai disorientasi. Di sini kita waktunya untuk belajar bareng-bareng, jadi apapun kondisinya diusahakan tetap kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau terpaksanya masih belum bisa atau mungkin ada kendala, nggak apa-apa, disampaikan aja ya. Oke, siap ya. Halo. Siapa? Siap, Mas Zaki siap ya? Makin nyantai kayaknya Mas Zaki ya. Kan terus nanti terusan. Enak loh dan Oh benar karena itu turunnya nih Kak. Oke, jadi pada kesempatan pada sore hari ini, ini masih pertemuan pertama atau baru ya mungkin seperti mata kuliah yang lain-lain ya, kita belum bahas materi terlalu dalam, tapi kita mau menyampaikan apa yang kita pelajari pada semester ini dan kontrak-kontrak yang harus teman-teman sepakati, yang terkait dengan tugas-tugas apa yang harus teman-teman penuhi selama satu semester, apa yang harus teman-teman kuasai selama satu semester ini. Ya, nama mata kuliahnya apa ini? Ada yang tahu nggak? Instalasi listrik. Listrik apa? Residensial Pak. Residensial. Apa residensial? rumah Rumah Tempat tinggal. berhanap. Tinggal mungkin Mas Faiz, ada Mas Faiz ya? Hadir Pak, hadir. Lagi direktorat Mas? Saya lagi di KPLT Pak. Backgroundmu rektorat, tapi lagi ada rektoratnya. Iya Pak, soalnya Mas kalau Faiz. saya nggak pakai background nanti kelihatan orang-orang di belakang kami. Oke Mas Faiz, apa Mas kira-kira ya Mas Faiz tahu terkait dengan residensial? Kalau menurut saya itu kemarin kan juga udah dijelasin sama Pak Iya. Usman itu tentang itu instalasi listrik rumah. Yang seperti apa kira-kira Mas gambarannya? Kita menginstalasi listrik di dalam rumah gitu Pak. Di dalam rumah. Oke. Ya, terima kasih Mas Faiz. Mungkin Mas Dias, ada nggak Mas Dias ini? Dias Samria Fahdi, ada? Ya nggak ada ya. Oke Mbak Zulfa ditulis aja. Ya Mas Dias nggak ada ini, cuma numpang online aja. Terus Yusuf ada Yusuf?
Ada Pak, Ini gimana kayaknya? ada Pak. Itu banyak ini. Ini baru di Pak, maaf. Baru apa? Lagi di mana Mas? Di masjid Pak, Di mana? masjid Mas Muja Pak. Oke, Jawa ini. oke. Apa Mas Yusuf? Gimana Pak? Tadi maaf baru habis sholat. Sholat sejam ya. Oke, apa? Ya mungkin ya Mas Yusuf tahu terkait dengan residensial itu apa? Gimana Pak? Oke, Mas Dwi Arianto, Adrianto, Mas Fatur ada? Hadir Pak, Iya. Apa Mas? residensial itu rangkaian listrik yang ada di perumahan Pagi. tempat huni Apalagi? Sudah? berada di gedung-gedung atau perusahaan industrian. Oke, industrian. Ya, oke. Ya, makasih Mas Fatur. Jadi ada pendapat dari Mas Faiz ya. Jadi untuk rumah tinggal, apartemen ya. Kemudian Mas Fatur nanti menyampaikan untuk hunian, gedung-gedung, perusahaan, industri gitu ya. Oke, satu lagi Mas Rakif. Rakif. Ya. Oke, gimana Mas? Kalau menurut saya instalasi listrik residensial itu yang menginstal listrik di tempat tinggal, perumahan atau di industri begitu, yang nanti bakalannya itu bermain di kWh meter, terus kemudian sekring, MCB dan lain-lainnya. Terima kasih Mas Rakif. Jadi untuk instalasi di rumah, di industri ya, jadi berangkat dari KWH, kemudian harus besar gitu ya Mas Rakif ya. Oke, pendapat sendiri. Silakan ada yang mau punya pendapat sendiri mungkin yang pengen di istilahnya urun rembuk. Saya Pak, Sobo. Budi. Malah dalang Mas Budi ya. residensial itu sebuah bangunan yang ditunjukkan untuk tempat tinggal, walaupun pada kenyataannya tidak mesti untuk tempat tinggal, bisa untuk pekerjaan lainnya, tapi untuk pokoknya untuk maksudnya tujuan utamanya untuk tempat tinggal atau hunian. Oke, terima kasih Mas Yanto ya. Iya, Mas Yanto. Oke Pak. Terima kasih Mas Yanto. Jadi suatu tempat atau suatu bangunan yang fungsinya ditujukan untuk rumah tinggal itu ya. Oke, ya terima kasih Mas Budi. Jadi mungkin teman-teman ini bisa jadi dicatat ya pengertian ya. Jadi, yang dimaksud residensial itu adalah suatu bangunan yang fungsi utamanya digunakan untuk tempat tinggal, yang seperti yang disampaikan Mas Budi. Jadi fungsi utama secara dominan ya, dominasinya digunakan untuk tempat tinggal, bisa untuk istirahat, tidur, misalnya kumpul dengan keluarga, makan dan lain sebagainya. Tapi fungsi utamanya itu untuk tempat tinggal, untuk rumah ya. Fungsi utamanya untuk rumah, walaupun pada prakteknya atau faktanya tidak pure digunakan rumah. Misalnya rumah tersebut juga kadang-kadang dipakai untuk pertemuan, untuk meeting ya, misalnya untuk urusan pekerjaan. Misalnya tadi Mas Budi itu seorang pengusaha bisnis jual beli wayang, gambarnya wayang ya. Usaha bisnis jual beli wayang ya, pakai kulit manusia. Jadi rumahnya dipakai untuk kumpul, untuk meeting ya, yang mana itu sebenarnya kan fungsinya bukan untuk tempat tinggal, tapi untuk urusan pekerjaan ya, untuk urusan produktivitas. Jadi
Tapi nggak apa-apa, karena itu tetap fungsi utamanya untuk rumah. Atau misalnya tadi Mas misalnya Mas Bagas misalnya, paket wangi. Misalnya Mas Bagas itu punya profesi sebagai seorang content creator. Jadi pekerjaannya yaitu membuat konten, membuat istilahnya ide-ide yang dibuat, mungkin buat video atau mungkin buat logo atau buat desain. Ya, jadi pekerjaan utamanya sebagai content creator misalnya itu dikerjakan di rumah. Ya, artinya di dalam rumah tersebut juga selain dibuat untuk tempat tinggal juga dipakai untuk urusan-urusan pekerjaan. Ya, contohnya sebagai content creator atau mungkin sebagai YouTuber ya, atau mungkin nanti dibuat podcast atau mungkin ya seorang musisi mau dipakai buat studio untuk rekaman itu boleh. Tapi pada intinya fungsi utamanya adalah untuk tempat tinggal. Ya, itu adalah bangunan residensial. Nah, jadi bangunan residensial ini bukan seperti yang contoh tadi ada yang menyampaikan apartemen ya. Apartemen itu sebenarnya bukan bangunan residensial. Contoh juga tadi ada yang menyampaikan industri ya, perusahaan-perusahaan itu juga klasifikasinya bukan bangunan residensial. Nah, terus bangunan apa? Kalau ada kategori bangunan residensial berarti juga ada bangunan yang lain dong. Contohnya apa? Selain residensial, ada bisa memberi masukan, gambaran? Komersial, Pak. Iya, Mas. Siapa mau? Mas Lutfi ya? Industrial, Pak. Iya, Lutfi sama Mas Hanafi itu bilang ada komersial, ada industrial. Nah, komersial itu yang seperti apa? Perusahaan Yang digunakan untuk Pak, atau menghasilkan uang. Kantoran, Pak. Perkantoran. Rumah sakit. Restoran, Pak. Restoran, ya. Jadi selain residensial juga ada yang namanya bangunan komersil. Jadi bangunan komersil itu adalah bangunan yang secara fungsi utamanya lebih didominasi untuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan istilahnya kegiatan-kegiatan bisnis ya. Ya tentunya juga kegiatan-kegiatan yang fungsi utamanya untuk mencari keuntungan. Itu adalah bangunan komersil, tapi di sini sifatnya adalah sifat yang digunakan publik. Contoh apa tadi, restoran ya, itu boleh, kemudian hotel, apartemen, kemudian mall, rumah sakit, terus kampus, ya. Itu termasuk bangunan-bangunan komersil. Kemudian ada juga bangunan tadi satu lagi yaitu bangunan industrial. Jadi salah satu bangunan juga yang fungsinya sebenarnya juga sama-sama untuk kegiatan bisnis, tapi di situ lebih spesifik ya. Jadi di situ mungkin kalau bangunan industri teman-teman bisa membayangkan sebuah pabrik, jadi suatu gedung yang di dalamnya memanfaatkan peralatan listrik yang besar, yang istilahnya penuh resiko, mungkin menggunakan motor listrik ya, yang mana di situ memproduksi sesuatu secara massal. Itu adalah bangunan industrial. Ya, jadi berbeda ya antara komersil, industrial sama residensial. Sekarang pertanyaannya adalah ngapain kok dibagi menjadi 3? Kenapa nggak jadikan satu aja yang lebih mudah, kan sama-sama pakai listrik? Tapi kok pertanyaannya kenapa dibagi menjadi 3 kategori? Kenapa kira-kira, Mas Suku Singguru Moyi? Mas Chandra Maulana. Sebentar, Pak. Kenapa kok bisa dibagi? Gimana, Pak, tadi? Oke, ganti ya. Mas Muhammad Adi Putra. Iya, Pak. Ya, gimana Mas Adi? Mungkin berdasarkan ini kali Pak, dibagi-bagi berdasarkan fungsinya. Kalau untuk rumah tangga kan ini yang bangun rumah tangga, kalau komersil ya memang untuk khusus untuk industri, restoran, mungkin untuk kayak rumah makan, ya begitu kurang lebih. Oke. Makasih Mas Ade. Iya Pak. Mas Irfan Hidayat, satu lagi. Ya hampir sama Pak. Kalau untuk yang presidensial tadi kan
bentuk rumah sederhana. Jadi paling masuknya ke apa ya, ke fungsinya tadi Pak. Komersial kan untuk perdagangan seperti mall tadi, bisa industrial kan seperti tempat-tempat yang lebih besar lah Pak, seperti tempat pembuatan alat-alat atau yang lain tadi Pak. Dengan fungsi. Oke. Terima kasih Mas Ivan. Ya, jadi kenapa dibagi menjadi 3 kategori? Ya, kenapa? Karena memang dari 3 kategori tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Ya. Dia memang dibagi 3 berdasarkan fungsi, tapi kenapa kok dibagi 3? Ya, karena masing-masing kategori mempunyai karakteristik yang berbeda. Contohnya, misalnya kalau kita bicara masalah gedung komersil. Gedung komersil itu kan fungsinya untuk kegiatan-kegiatan bisnis. Tentunya kita harus tahu bahwa kalau pakai untuk urusan seperti itu, saya harus mengedepankan apa. Kalau kita bicara gedung komersil, yang harus kita kedepankan adalah faktor kenyamanan. Nah, jadi orang yang pakai gedung itu ya nyaman, ya enggak, Mas Noval ya. Jadi orang yang pakai gedung, contohnya misalnya hotel, mungkin enggak orang-orang itu atau teman-teman mau pakai hotel yang enggak nyaman, pasti enggak mau ya. Pasti yang dikedepankan adalah faktor kenyamanan. Kemudian juga selain nyaman, karena itu untuk kebutuhan mencari keuntungan atau bisnis, maka selain nyaman juga harus efisien, ya. Penggunaan energinya juga efektif, ya, nggak boros. Jadi gimana caranya kita membuat sistem instalasi listrik yang nyaman, tapi juga secara pemanfaatan energi itu tidak boros. Itu adalah tantangan kalau kita belajar komersil. Nah, kalau industri kenapa berbeda? Karena juga karakternya beda. Karena kalau kita bicara industri, yang dikedepankan adalah yang pertama, yang paling utama adalah faktor safety-nya. Ya, karena di gedung-gedung yang industri itu potensi bahayanya sangat tinggi. Ya, teman-teman lihat di pabrik-pabrik itu kan pasti potensi bahaya sangat tinggi. Ada yang namanya conveyor, ada namanya conveyor, kemudian ada motor-motor listrik yang besar-besar, ya. Kemudian juga ada alat berat, ya. Kemudian tekanan-tekanan tinggi, itu kan untuk potensi bahaya besar. Maka dari itu, untuk gedung ini, teman-teman harus memikirkan bagaimana sistem instalasi yang safe, aman, dan juga sama, karena ini untuk kebutuhan usaha atau industri. Maka jangan sampai pemanfaatan energinya boros. Jadi aman, tapi nggak boleh boros. Kalau faktor kenyamanan mungkin di sini masih kurang diprioritaskan. Ya, jadi yang prioritas utama di sini adalah di gedung industri adalah aman dan efisien. Kalau di gedung komersil yang utama adalah nyaman tapi juga efisien, kan berbeda. Kemudian juga karakteristik beban listrik yang dipakai. Kalau misalnya di industri ada motor-motor, maka juga nanti harus dipertimbangkan namanya faktor daya, cost fee, ya, kemudian untuk starting dan lain sebagainya. Ada alat kendali kontrol yang mungkin lebih kompleks, ya. Itu adalah perbedaannya. Kemudian kalau kita bicara gedung-gedung residensial rumah tangga, itu suatu sistem instalasi yang kalau saya bilang tidak boleh disebut sederhana. Ya. Jadi ada yang bilang sederhana ya rumah itu. Jadi rumah tinggal residensial itu bukan yang sederhana. Jadi suatu sistem yang tetap istilahnya kita manfaatkan untuk rumah. Tetapi kan yang namanya rumah tidak mesti sederhana. Bisa jadi rumah sederhana, ya. Bisa jadi rumah sangat sederhana, bisa jadi rumah mewah, gitu kan. Ya, daya besar juga bisa. Jadi yang namanya instalasi residensial tidak melulu soal sesuatu hal yang sederhana. Masa nggak boleh rumah residensial, rumah tinggal nggak punya kolam renang? Boleh kan ya? Boleh nggak kira-kira? Boleh Pak. Jadi boleh Pak, tidak melulu sederhana ya. Oke, contoh mungkin yang bisa teman-teman bayangkan kalau kita tadi kan saya baru tanya apa itu bangunan residensial ya. Itu sudah saya sampaikan apa perbedaannya dari ketiga kategori. Residensial itu apa, komersial itu apa, industri itu apa. Nah sekarang saya sampaikan lagi bahwa yang namanya residensial itu tidak mesti sederhana. Ya. Jadi cukup luas cakupannya. Nah sekarang pertanyaannya,
kalau teman-teman membayangkan instalasi listrik residensial itu yang seperti apa? Nah, contohnya gini, kalau misalnya saya tanya, instalasi listrik industri itu seperti apa sih? Jadi instalasi listrik industri itu adalah suatu sistem instalasi yang mana bisa melayani kegiatan-kegiatan di industri, misalnya memberi sumber tegangan kepada motor-motor listrik, ya. Bagaimana kita membuat sistem kendali motor listrik, bagaimana kita bisa membuat sistem otomasi, bagaimana kita mempertimbangkan namanya faktor daya, ya. Bagaimana kita memilih kabel-kabel untuk peralatan-peralatan yang besar, itu adalah suatu instalasi di industri. Nah sekarang kalau pertanyaannya saya rubah, kira-kira apa yang teman-teman bayangkan kalau kita bicara masalah instalasi listrik di residensial? Silakan. Karena sebelum jawab ditunjuk ini. Ya obat semester telu ini. Mau ditunjuk atau mau ada yang mau menyampaikan lagi sendiri? Ditunjuk. Oke. Mas Dias nggak ada ya dia. Mbak Zahra ada nggak? Oh, pertanyaannya apa, Pan? Pertanyaannya. Nggak ada ya Mbak Zahra ya? Ditulis lagi. Terus Mas Saka Dewangga, ada nggak Saka Dewangga? Sama, nggak ada lagi ya. Jadi udah ada beberapa muncul. Ya Pak, ada Pak. Oke, nggak ada, telat soalnya baru muncul. Danis Fitrianingrum. Iya Pak. Iya, nggak ada ya berarti ya. Gimana Mbak? Menurut saya instalasi listrik residensial itu dibuat sesuai dengan kebutuhan seperti rumah tinggal gitu Pak. Ya? Oke, jadi menurut Mbak Danis, berarti kalau instalasi listrik residensial adalah suatu sistem instalasi yang dipasang sesuai dengan kebutuhan pengguna di rumah. Oke, boleh. Mungkin bisa lebih spesifik, Mas Muhammad Hidayat. Izin menjawab Pak. Lebih spesifiknya contoh itu ketika orang lagi membuat rumah, kan pastinya rumah itu nggak langsung ada lampunya Pak, maka residensial itu dibuat pola di mana letak lampunya, di mana nyusun stok kontaknya gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Muhammad Hidayat. Jadi kalau kita bangun rumah, ya pada mata kuliah ini kita mempelajari bagaimana kita merencanakan tata lampu, ya, bagaimana kita menata kebutuhan listrik yang ada dalam rumah tersebut. Oke, ya, terima kasih Mas. Satu lagi, Andika Mufti. Ya Pak, saya Pak. Ya, gimana Mas Andika? Kalau residensial biasanya untuk kebutuhan tempat tinggal seperti kebutuhan kebutuhan primer seperti tempat tinggal asrama itu kebutuhan primer. Berarti primer itu ada pangan papan ini ya Mas ya? Bukan Pak, seperti properti residensial itu Pak, untuk asrama, tinggal koyokos gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Andika dan yang lain. Jadi, iya Pak. Nah, yang dimaksud dengan instalasi residensial itu ya
Jadi tidak melulu soal penerangan dan stop kontak aja. Ya. Jadi pada mata kuliah ini teman-teman harus belajar lebih, karena yang dimaksud instalasi itu nggak cuma nyalakan lampu, yang nggak cuma nyediain stop kontak, ya, walaupun itu untuk kebutuhan rumah, ya. Walaupun untuk kebutuhan rumah yang kita pikirkan, yang kita perhitungkan, yang kita pelajari tidak hanya sekedar lampu dan stop kontak. Ya. Nanti kalau kita misalnya menjumpai kasus-kasus atau kita berbicara masalah rumah-rumah yang mungkin sedikit mewah atau mewah, ya, tentunya tidak cukup seperti itu. Ya. Karena kalau kita bicara instalasi listrik, ya kita bicara sistem secara keseluruhan. Ya, sistem dalam rumah itu nggak cuma lampu sama stop kontak, ada hal-hal yang lain yang perlu teman-teman tahu. Contoh, ya. Contoh, kalau saya tinggal di rumah atau teman-teman punya rumah, ya, tentunya nggak cuma pengen tinggal di rumah yang kalau misalnya hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan, ya gelap ada lampunya, kan ya cuma seperti itu. Tapi ada saat-saat tertentu kok teman-teman merasa hawanya sumuk gitu, atau suasananya sumuk. Jadi kira-kira perlu apa? Perlu pengkondisian AC. Untuk pengisian udara itu bisa pakai kipas, bisa pakai AC. Itu kan salah satu sistem yang teman-teman harus pertimbangkan juga. Ya. Bagaimana kalau kita punya rumah, ya tetap kan boleh juga atau sah-sah aja kalau orang punya rumah di rumah residensial itu cari kenyamanan, karena kita buat istirahat kan boleh aja rumah pakai AC. Ya. Terus misalnya selain pakai AC terkait tata udara juga ya. Contoh kita bicara kalau di rumah itu ada kemungkinan ada kegiatan-kegiatan ya yang bisa menimbulkan bau. Apa kira-kira? Blower. Blower merem mabuk. Apa kira-kira kegiatan di rumah yang bisa bikin bau? Masak, Pak. Nah, iya. Oke, jadi contoh ya. Contoh kalau kita di rumah itu ada kegiatan masak-masak. Ya. Misalnya di rumah itu masak pedas, masak simpo pedas ya. Itu kalau misalnya rumah-rumah sederhana mungkin ya tinggal masak. Tapi kalau kita belajar di sini, kita harus bisa mempertimbangkan satu sistem yang bisa aku masak tapi nggak ganggu yang lain. Aku masak pokoknya nggak sampai kemana-mana. Aku masak pedas. Nah orang umum mesti baru masak pedas pada apa? Nek bahasa Jermannya apa? Bahasa Jerman wahing-wahing ya. Wahing apa wahing? Bersin, Pak. Iya, bersin. Bersin nek masak pedas marai bersin ya. Maka kita harus siapkan sistem yang namanya sistem pengkondisian udara. Namanya ada yang namanya exhaust fan. Jadi nanti ketika kita masak, mungkin di atas itu ada yang namanya exhaust fan untuk nyedot udara atau menghisap udara di dapur, dikeluarkan. Jadi yang di sekitarnya nggak merasa terganggu. Atau mungkin bisa pakai kitchen set ya. Kemudian selain itu di kamar mandi ya. Di kamar mandi kira-kira bau nggak? Bau. Enggak, kalau saya tetap wangi Mas. Ya itu paling Mas Askar yang mampu. Kalau disiram nggak bau, Pak. Ya, oke, contoh di kamar mandi ya Mas, Mbak ya. Kamar mandi itu kadang-kadang kalau kita menggunakan kamar mandi ada kemungkinan bau. Nah, makanya gimana caranya nanti ketika kita pakai kamar mandi, selesai itu orang lain memakai nggak terganggu. Ya. Jadi kalau misalnya masalahnya memakai kamar mandi keluar itu kan biasanya sampai 1 jam nggak hilang-hilang kan masalahnya. Kemarin kayaknya pernah cerita itu. Dipakai kamar mandi yang boleh nggak hilang-hilang. Selain itu apa selain itu? Selain untuk supaya kalau yang habis pakai itu baunya segera hilang, ada juga kalau kita belajar atau kita bicara standar dari WHO, kamar mandi yang sehat itu adalah kamar mandi yang kalau nggak dipakai dia dalam kondisi yang kering, ya atau cepat kering. Kalau kamar mandi itu bisa dipakai basah, nggak hilang-hilang atau lembab terus, itu kan ada kemungkinan bisa muncul bakteri, ya. Lembabnya lembab terus ya, di bakteri berkembang, muncul lumut, ya. Itu karena apa? Karena sirkulasi udaranya kurang bagus. Nah, maka di sini ada yang namanya juga bisa dikasih exhaust fan dalam kamar mandi. Itu adalah salah satu contoh-contoh
bahwa instalasi di rumah itu tidak hanya soal lampu dan stop kontak, ada yang namanya pengondisian udara. Selain itu apalagi, contoh misalnya kita mau punya pompa air, boleh ya? Yang namanya rumah boleh kalau kita pakai pompa air, ya harus boleh. Nah, kita ada sistem pompa air, ya. Itu kan pasti juga butuh listrik. Bagaimana kita mendesain supaya penggunaan pompa itu nggak boros, ya. Bagaimana supaya pompa itu jalannya ketika dibutuhkan aja, karena tangki itu hampir habis, nyala, nanti ketika penuh dia mati sendiri. Itu gimana teman-teman merencanakan atau misalnya menginstal, ya. Kemudian misalnya mau punya kolam apa? Apa kira-kira? Selain ikan, kolam ikan atau kolam renang, ya. Bagaimana kita membuat sistem elektrikalnya di situ, misalnya kolam renang ada lampu-lampunya, ya. Biar apa? Kira-kira di kolam renang ada listriknya. Biar terang toh, Pak. Ya, biar kesetrum. Jadi kalau kita bicara masalah di instalasi, tidak hanya sekedar fungsi, tapi juga ada faktor kenyamanan, ada faktor estetika yang harus kita pertimbangkan. Contoh kalau atau kolam ikan penerangannya itu supaya bagus, yang lihat itu senang. Di rumah butuh refreshing misalnya, ya, lihat kolamnya bagus, dilihat nyaman, itu kan bisa. Maka itulah gambaran yang namanya di instalasi residensial tidak hanya berbicara suatu sistem yang sederhana, tapi dari sederhana sampai kompleks tetap kita harus perhitungkan. Kalau kita bicara lampu pun juga nggak ada habisnya, ya. Bicara lampu-lampu untuk bangunan residensial itu juga macam-macam. Mungkin teman-teman belum pernah lihat. Kalau yang kemarin praktek sama saya sore itu mungkin sedikit banyak ya macam-macam lampu ya Mas Mbak, ya, di bengkel itu. Tak nyalain beberapa lampu, oh ternyata lampu itu nggak cuma lampu pijar, nggak cuma lampu jari atau lampu lilin istilahnya, ya. Ini tak nyalakan sebentar, saya screen dulu. Screen. Oke, sudah lihat ya? Karena nggak kira-kira ini yang muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini kan teman-teman bisa lihat. Oh, ternyata lampu itu nggak cuma lampu-lampu istilahnya kelentong, lampu-lampu pijar, nggak cuma lampu LED yang bunter-bunter gitu. Itu ada yang namanya lampu downlight. Ya, ini lampu seperti ini. Misalnya sama prinsipnya lampu, cuman dia lebih bentuknya pipih atau slim atau datar supaya nanti tetap dilihat tetap bagus, ya. Itu teman-teman bisa lihat. Kemudian itu di tengah-tengah itu ada yang kayak jeglongan itu, lampunya panjang sepanjang itu kan ada namanya lampu strip, ya. Nah, itu kan macam-macam lampu di residential itu nggak cuma sedikit, ya. Bisa jadi gambaran teman-teman. Kemudian nah ini udah ganti gambarnya. Sudah, Pak. Ini ada lampu yang seperti ini. Yang pernah lihat sebelumnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Di rumah nggak punya ya? Nggak punya, Pak. Nggak punya, Pak. Iya, sama saya juga nggak punya. Jadi ada lampu-lampu seperti ini. Jadi di dalam rumah itu ada lampu bunter-bunter, ada lampu yang ini untuk kalau kita sebagai seorang seniman, ya, punya karya-karya ditaruh di tembok, ya, bisa kelihatan disorot itu lampu sorot pakai rel. Kemudian ada lampu ayas. Ini kan ada ini teman-teman bisa lihat di dapurnya itu di atas wastafel ada yang lampu panjang itu panjang, ya. Itu namanya bukan dapur sebenarnya, namanya adalah island. Jadi suatu dapur yang khusus untuk dapur kering, ya, atau dry kitchen, atau lebih dikenal dengan island, dapur-dapur mewah gini. Itu ada sistem-sistem yang teman-teman harus pertimbangkan. Ini residensial, Mas, bukan komersil, tapi ini residensial karena ini rumah tinggal. Ini rumah tinggalnya artis ini. Ini yang kami desain, yang sekarang lagi dikerjakan, yaitu adalah salah satu rumahnya penyanyi campursari yang masih muda, ya, dari daerah Jawa Timur itu.
Jadi kalau kita bicara instalasi residensial, kita juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang bagus. Contoh lampu-lampu gantung ya, lampu-lampu yang estetik ya. Kemudian ini ada island, ada dapur ya, walaupun di sini bukan dapur yang untuk meracik-racik ya, paling cuma untuk menjaga suhu supaya ben hangat ya. Bukan dingin ya, bukan jangan tinggi dingin, bukan. Nggak mungkin yang punya rumah gaweane hangat jangan, itu nggak mungkin ya. Paling udah matang tapi yang punya rumah lagi tidur ya, jadi pas mau makan baru istilahnya dikondisikan supaya nyaman dimakan gitu kan. Ini masuk makan, misalnya dia mau masak steak itu, masuk steaknya wis kental kan nggak enak ya. Jadi fungsinya di dapur yang seperti ini ya. Tetap di sini harus ada yang namanya pengondisi udara seperti exhaust, kemudian ada kitchen set di atas itu, kitchen set ya. Kalau teman-teman nggak kelihatan ya. Nantilah di sini ada yang namanya sistem refrigerator atau sistem lemari pendingin ya. Lemari pendingin yang canggihnya seperti apa, di sini ada oven dan lain sebagainya ya. Ini adalah salah satu bangunan residensial. Mas Sopo gak ngerti ya, Maya siapa yang tahu nggak? Maya siapa ini? Yuk, yang mau ada yang tahu kira-kira? Gelap ya Pak. Belum tahu. Raffi Ahmad Pak. Raffi Ahmad bukan, ini bukan Raffi Ahmad dan bukan rumah saya. Raffi Ahmad bukan penyanyi dangdut kok. Ini ada namanya di atas pojok ini. Caknan. Ini Caknan itu adalah seorang Pak Yai ya, yang kontrol. Caknon Pak. Ya, ini rumahnya Mas Denny Cagur ya. Jadi di sini salah satu tetap bangunan residensial ya, atau bangunan instalasi rumah, tetapi di sini bukan bangunan yang sederhana. Jadi sempat saya dengar dari teman-teman atau yang lain-lain juga, tadi kemarin sempat saya dengar bahwa pokoknya residensial ini sih gampang-gampang langsung sederhana. Tidak ya, karena dalam mata kuliah ini pun juga kita harus mempelajari bagaimana sih kita membuat sebuah hunian yang sama, kurang lebih mirip-mirip seperti bangunan komersil ya, yang nyaman dipakai, nggak boros ya, yang aman dipakai juga. Bagaimana kita membagi kelompok atau membagi panel-panelnya seperti apa, pakai kabel yang kayak gimana, terus kemudian sistem otomasinya seperti apa ya. Mungkin misalnya AC ya, misalnya Mas yang punya ini Mas Denny, sebelum sampai setengah jam itu AC-nya nyala dulu ya kan, kita buat sistem seperti itu ini. Jadi Mas Denny mau pulang itu setengah jam AC udah nyala, sampai rumah udah langsung kedinginan ya, besok sakit bisa nyanyi kan, sudah disetting ya. Kemudian misalnya pas lagi keluar atau lagi manggung itu kan, misalnya dilalah kepikiran sekolahnya tak sapu dulu ya, ini ada gitu di rumah. Waduh, saya sudah lagi di panggung atau lagi di jalan, kepikiran setrikonya dicabut atau belum ya. Itu ada namanya sistem IoT ya, sistem menggunakan sistem smart ya. Itu kan bisa dipasang di instalasi rumah-rumah residensial ya. Tapi nggak mungkin sih misalnya sekelas orang ini mikir setrika, jenengan paling baru nah, ini baru hilang. Contoh ini apa ini Mas? Kamar tidur Pak. Kamar tidur ya. Nah ini kan kamar tidurnya untuk rumah residensial juga ini. Ini bukan hotel, bukan kamar untuk komersil, tapi ini adalah suatu kamar yang ada di instalasi residensial. Ya, jadi bagaimana kita membuat sistem, bagaimana kita besok menginstal kamar-kamar yang seperti ini. Jadi jangan kepikiran, wah besok misalnya nih, misalnya teman-teman punya kepikiran mau menjadi seorang desainer atau mau sebagai seorang pelaksana di lapangan ya, itu kepikirannya yang sementing lampu nyala, itu ya gitu-gitu aja, jangan ya. Kita harus tahu perkembangan zaman, kita harus tahu perkembangan yang ada di dunia elektrikal. Nah, dengan gambarnya seperti ini. Nih, di dalam kamar ada bulannya, ada 2 ya. Ini ada lampu downlight. Bagaimana kalau misalnya dia tidur tetap dapat penerangan tapi nggak bikin silau. Ada TV-nya ya. Di dalam ini masuk ke sini nanti ada tempat ganti baju ya, atau wardrobe ya.
Ya, mungkin itu gambaran suatu instalasi listrik residensial. Di sini saya mencontohkan bangunan residensial yang dalam kategori cukup mewah ya. Kalau yang lebih mewah daripada ini banyak ya yang kami kerjakan ya. Tapi ini salah satu gambaran yang cukup mewah ya. Jadi yang nggak mewah, yang sederhana nggak saya tunjukkan ya, karena mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Oke? Ada pertanyaan mungkin terkait dengan gambaran-gambaran instalasi residensial? Belum ya? Oke, sekarang kalau belum, maka kita akan beralih topik terkait dengan mata kuliah ini. Nah, kita tutup dulu. Dan screen. Udah kelihatan ya, ganti ya. Nah, ganti. Sudah. Nanti kita lihat gambar-gambar yang bagus, ya, gambar rumah, gambar dapur, gambar ruang keluarga yang mungkin menyenangkan mata, bisa menjadi inspirasi kalau kita mau bangun rumah ya, atau mau ngontrak rumah ya. Di sini sekarang saya tunjukkan yang lebih bagus lagi ya. Jadi kita lihat tabel-tabel yang nah, oke, jadi selama 1 semester ini akan kita pelajari. Sorry ya, ini akan teman-teman penuhi ya, harus teman-teman penuhi minimum ya. Di sini pada pertemuan awal ini kita mau bicara masalah kontrak kuliah ya, apa yang harus teman-teman penuhi, apa aja tagihan teman-teman selama 1 semester ya. Akan saya sampaikan sejak awal supaya teman-teman bisa lebih siap ya. Nanti ketika dalam penyampaian atau dalam kami menyusun skenario ini ada yang masih kurang sesuai, bisa disampaikan, diusulkan juga boleh teman-teman membuat usul, Pak besok sekiranya bagusnya seperti ini Pak, oh saya mau belajar ini Pak, itu boleh teman-teman sampaikan di sini ya. Kemudian masalah kehadiran sama ya, yaitu maksimal tidak hadir adalah 25%, minimum kehadiran 75% ya, supaya teman-teman bisa dikeluarkan nilainya ya. Kurang daripada itu nggak boleh, kecuali nanti ya mungkin ada hal tertentu yang mendesak ya. Oke. Kemudian mungkin di next meeting nanti kita bahas lagi, kira-kira mau luring atau mau daring ya, atau mau langsung keluar nilainya sekarang atau mau gimana, itu nanti silahkan monggo teman-teman kalau mau berpendapat ya. Oke, jadi saya bacakan dulu. Selama 1 semester ini ada 8 tugas, 7 sebelum 1 sampai 7 ya, oke. Ada 7 tugas yang harus teman-teman penuhi. Ya, mungkin teman-teman di sini ya nek pendapat saya, kalau prediksi saya teman-teman masih protes ini. Oh cuma 7 Pak, harusnya ya minimal 16 ya, karena 16 pertemuan. Harusnya minimal 10 Pak gitu. Kalau cuma 7 itu nggak sampai setengahnya, itu kurang Pak. Kayaknya prediksi saya seperti itu. Teman-teman merasa kekurangan tugas dia. Pak kalau tugasnya kurang, saya nanti malah jadi gabut Pak, bingung Pak. Jadi stres Pak nanti Pak. Jadi kayak, wah nggak semangat kuliah saya Pak nanti Pak, malah jadi kayak tenang nanti misalnya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa membuat usulan ya. Jangan lupa teman-teman saat ini sedang berada di atau sedang menerapkan kurikulum Merdeka Bermain. Kok bawa kurikulum Merdeka apa? KMB itu? Belajar Pak. Belajar Pak. Enggak main Mas, lebih senang belajar. Oh iya wis Pak. Jadi teman-teman dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini ada berbagai versi ya. Tapi kalau kita bicara di instansi yang teman-teman pilih atau di UNY, itu teman-teman bisa milih untuk Merdeka Belajar itu bukan berarti merdeka. Oke merdeka nggak usah belajar, itu bukan ya. Tetap teman-teman belajar, tapi di sini ada pilihan yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama ada project, yang kedua ada studi kasus. Nah, jadi di sini penerapan KMB itu adalah nanti teman-teman bebas memilih topik, bebas memilih pilihan, ya bebas mau belajar lewat manapun yang itu masih relevan atau masih serumpun dengan apa yang kita pelajari di semester ini. Ya, oke nanti saya bahas terakhir. Contoh tugas yang pertama yang teman-teman harus penuhi adalah ini minggu 1 ke 1 ya Mas ya, bukan 1 sampai 7 ya. 1 sampai 7 benar. Oke. Minggu pertama sampai ke 7 yaitu menerjemahkan buku instalasi listrik residensial. Bukunya sudah saya sama peserta pilih. Nanti mungkin saya bagi entah itu 1 anak 1 bab
atau satu kelompok satu bab, atau mungkin seperti permintaan teman-teman ya, satu anak satu buku ya terjemahinnya ya, boleh, itu boleh, sangat boleh ya. Itu tugas yang kedua, yaitu teman-teman mencari atau mempelajari terkait dengan golongan tarif listrik ya, dan sambung daya listrik di bangunan komersil. Itu sebenarnya bukan komersil tapi secara umum. Jadi sifatnya kelompok ya, satu kelompok terdiri dari satu mahasiswa ditambah 2 mahasiswa ya. Ini adalah tugas yang kedua. Itu tugas misalnya teman-teman nanti mencari, oh ternyata kalau di PLN itu ada yang golongan R, ada golongan R itu apa, ada golongan I itu apa, I-nya dibagi lagi ada I1, I2, I3 dan sebagainya ya. Ada golongan S, ada golongan B ya. Ya teman-teman pelajari. Kemudian di tugas yang ketiga terkait dengan skema sertifikasi keahlian ya. Ada Serkom, sertifikasi keahlian kompetensi, dan bagaimana kita mengajukannya. Kemudian yang tugas keempat itu teman-teman mempelajari hitungan ya. Hitungan apa yang dipelajari? Yaitu hitungan tabel, pengaman, dan perbaikan faktor daya. Nanti hasil yang teman-teman pelajari dibuat dikonversi menjadi soal. Wah, aku belajar ini, nanti dari yang teman-teman pelajari dibuat soalnya, tentu dengan jawabannya ya. Tapi di sini yang diminta adalah HOTS. Apa itu HOTS? Ada yang tahu teman-teman? High order thinking. Order thinking skill, Pak. High order thinking skill. High order itu apa maksudnya? High itu tinggi. Order itu apa? Pesanan tinggi. Urutan tinggi. Tingkatan tinggi. Tingkatan, bukan pesanan ya Pak. Saya mau order, bukan. Benten Pak, benten. Iya. Oke, berarti TOEFL-nya dulu ini. Paling TOEFL-nya 300 gitu ya tinggi ya. Ya, jadi HOT itu adalah high order thinking skill. Itu kita membuat soal-soal yang nantinya itu dapat mengukur istilahnya kemampuan yang tinggi di tingkatan yang tinggi. Jadi nanti ada teman-teman mempelajari tata kerja operasional, ya ada C1 sampai C6. Ya berarti nanti dari C4 sampai C6 yang teman-teman boleh pakai untuk membuat soal. Ya. Kemudian yang tugas kelima itu terkait dengan review jurnal. Ya, review artikel ilmiah atau review artikel yang ambil dari jurnal. Jurnal di sini ada standarnya minimal SINTA 2. Ya, apa itu SINTA? Teman-teman harusnya sudah tahu. Ya. Kenapa ada tugas ini? Karena teman-teman di sini adalah S1 ya. Besok akan ada namanya tugas akhir skripsi. Ya. Jadi teman-teman harus mulai terbiasa ya untuk bersentuhan dengan namanya artikel ilmiah. Karena kalau nggak biasa, nyari aja susah. Kita mau misalnya besok mau bikin skripsi terkait dengan topik A, kalau kita nggak biasa nyari, susah nyari yang bagus, nyari yang bisa dipakai itu susah. Kalau nggak terbiasa, maka dari itu di semester yang masih awalnya semester 1 ya, semester 1 ini teman-teman belajar bagaimana kita mencari artikel ilmiah, kemudian bagaimana kita mereview isi artikel tersebut seperti apa sih. Itu tugasnya adalah kelompok. Kemudian ini tugas yang sebenarnya bukan tugas lagi, tapi hanya paparan. Bobotnya hanya 10, itu tugas memaparkan tugas kedua. Kemudian yang ini yang tadi saya sampaikan yaitu terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi teman-teman di sini mengambil pilihan entah mau milih project atau mau milih studi kasus, yaitu teman-teman buat misalnya project ya. Nah, kalau prioritas utama di sini tetap adalah project. Nanti kalau teman-teman sekiranya keberatan bisa turun ke studi kasus. Jadi ada dua pilihan, yaitu project, yang kedua adalah studi kasus. Ya. Kesimpulannya bahwa kalau teman-teman milih studi kasus, tentu nilainya tidak setinggi yang di project. Tapi teman-teman bebas, mau milih project semua boleh, studi kasus semua boleh. Dua-duanya jangan, nggak selesai ya. Jadi tetap pilih salah satu. Contohnya seperti apa sih? Milih misalnya saya mau milih project misalnya. Untuk mata kuliah ini saya membuat project ini Pak. Saya mau mengkaji sistem instalasi di rumah saya. Walaupun saya belum punya rumah, boleh. Saya mau mengkaji bagaimana sih penerapan standar instalasi di rumah saya. Cek kaji, oh tegangannya ini dropnya nggak sesuai, sambungannya jelek, kaji boleh. Oh saya mau bikin project membuat
satu aplikasi yang bisa membantu orang untuk menentukan kebutuhan titik lampu misalnya, boleh. Oh, saya membuat project bagaimana saya mengkaji K3 di instalasi listrik pasar misalnya, boleh ya. Itu contoh project. Kalau misalnya teman-teman mau ambil studi kasus juga boleh. Contohnya adalah misalnya saya mau ngambil studi kasus, mau mengkaji suatu kasus. Kasusnya boleh ngambil di internet, boleh ngambil di dunia real, di lapangan ya, bebas. Ya. Contoh kasusnya apa kira-kira kalau bicara instalasi listrik ya? Contoh kasusnya? Hubungan arus pendek rumah, Pak. Apa? Pencurian rumah? Kebakaran. Kebakaran rumah. Kebakaran ya. Korsleting ya. Oke. Jadi kasusnya seperti itu, kasus yang berhubungan dengan electrical residential ya. Jangan ambil kasus-kasus seperti korupsi, jangan. Carilah kasus-kasus yang relevan dengan apa yang teman-teman pelajari di semester ini. Misalnya saya mau ngambil tadi kebakaran rumah akibat hubung panjang misalnya, boleh. Ya, jadi ambil dari internet boleh. Terjadi kebakaran karena ini di pasar Beringharjo misalnya, atau terjadi kebakaran di rumahnya Mas Fatur, boleh. Nanti Mas Fatur membuat suatu kasus di rumah, nanti kasih kobong, nanti dikaji, boleh. Nah, nanti misalnya ambil dari internet atau dari dunia nyata, boleh. Nanti kasusnya adalah ini, sumbernya adalah ini. Nanti teman-teman silakan melakukan konfirmasi, ya, mengacu di literatur dari artikel-artikel ilmiah atau sumber-sumber ilmiah yang valid. Misalnya saya mengambil kasus kebakaran rumah, gitu ya. Kemudian saya mencari, oh kok bisa jadi kebakaran itu kenapa? Penyebabnya apa? Kemudian dikaji secara teknis itu, oh karena ini. Saya cari standarnya seperti apa, itu boleh. Ya. Dan semuanya full, teman-teman surfing atau browsing di internet boleh. Saya kebakaran, oh saya mau cari standar listrik, saya mau mencari misalnya artikel-artikel yang berhubungan dengan kebakaran rumah akibat listrik, kemudian saya kaji, saya masukkan ke dalam studi kasus saya, itu boleh. Jadi itu waktunya ada 8 pertemuan, jadi dari setengah pertemuan sampai terakhir itu teman-teman fokus di sini. Biasanya sifatnya kelompok ya, satu kelompok terdiri dari satu mata fokus di kasus atau project. Oke. Itu mungkin yang tugas-tugas yang teman-teman penuhi selama satu semester. Aku tanya, ada yang mau saran mungkin Pak, tugasnya kurang, boleh. Silakan teman-teman, ada yang mau disampaikan. Nggak ada ya? Kasus Verdi Sambo boleh, Pak? Itu kalau misalnya Verdi Sambo istilahnya membunuh Brigadir J dengan cara nyetrum, itu CCTV mati boleh? Gimana? CCTV-nya mati boleh nggak, Pak? CCTV mati itu lebih ke elektrik, jadi masih kurang relevan. Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Marhamah ya Ramadan? Belum? Ini di KPLT mesti. Ada Mbak Marhamah? Coba. Hirang kok. Waduh, fikir. Ini jajar sama teman-teman mesti itu. Oke, Mas Farhan, bagus. Belum di unmute. Nah, oke. Mas Farhan bagus ada? Halo Mas Farhan, ada nggak? Ada ya? Rumah hilang. Waduh, ya belum. Ada suaranya. Mbak Fitriana. Ada Mbak Fitriana? Ya, Pak. Lagi di mana, Pak? Di kampus, Pak. Di kampus. Kampusnya UNJ juga?
Iya, Pak. Oh, iya, tak pikir tuh lagi dibikini Batam. Nanti kalau udah dingin mentas ya Mbak ya, enggak mengkeret kademen. Ya, Mbak Fitriana kira-kira ada yang mau disampaikan untuk apa yang sudah kami sampaikan sore ini? Belum ada, Pak. Oke, jadi kalau belum ada yang lain juga nggak ada ya? Oke, kalau ada berarti ini yang sepakat bahwa nanti tugas-tugasnya adalah ini ya. Padahal ini tugasnya tak tambah siji, tambah angel. Tapi kalau teman-teman sepakat ya udah, nggak jadi tak kurangi. Oke. Kemudian terkait pertemuan, teman-teman ini mau daring atau mau luring atau mau langsung mutunin ini saiki atau mau ngambil lagi tahun depan atau gimana kira-kira? Ini Mas Zaki. Iya Pak. Iya Mas. Mungkin saya ngikut yang lain Mbak. Waduh, melu-melu ya. Mbak Francisca Okta ada? Ada Pak. Hati-hati Mbak, itu gigit Mbak yang belakang Mbak. Enggak Pak, jinak kok Pak. Oh, sudah jinak ya. Ya, oke Mbak Francisca, kira-kira ya apa? Mau untuk mata kuliah ini teori mau seperti apa? Skemanya disampaikan aja nggak apa-apa. Kalau menurut saya luring aja sih Pak. Luring ikut aja. yang lain juga. Oke, siap. Terima kasih Mbak Okta ya. Mas Anarko. Jadi Pak, Apa Mas? kalau saya pribadi milih luring Pak, karena kalau nge-zoom ini ngantuk. Iya. Tidur nggak apa-apa Mas, tidur. Kalau tidur itu obatnya ngantuk. Sorry, balik ya. Ngantuk itu obatnya tidur Mas. Apa-apa tidur boleh. Enggak Pak. Nggak mau tidur ya udah. Oke, luring ya berarti ya. Luring semua ya. Iya Pak, betul nopo-nopo derek. Nanti saya mengikuti aja seperti apa skemanya. Saya sampaikan ke Pak Joko juga ya nanti ya. Kalau kelas yang lain ada yang minta blended, jadi sesekali daring, sesekali luring. Nanti tak sampaikan juga ke Pak Joko seperti apa. Oke? Kalau ada pertanyaan mungkin saya cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih, semoga yang sebenarnya bermanfaat. Banyak salahnya dari kalian saya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun nggih Pak. Ya, oke. Ya, silakan meninggalkan Zoom. Baik Pak. Baik Pak Budi.